Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 1 yang beranggotakan dengan saya Arsy Fauzia, Cahya Bidari Aulia Kumalaningrat, Hoirunisa, Bilqis Nabila, saya Anggi Celarasati, Alfansia Estelina Murori, Adela Dwi Apriliasari, Azmi Laili Muswanifa. Nama saya Aulia Margeta. Saya Agus Kristianto. Saya Ahmad Aji Ubaidillah. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami, yaitu terkait materi pasar monopoli. selamat menyaksikan. pasar yang kita tahu adalah aktivitas jual beli barang dan jasa. Dari jumlah para penjual dan pembeli, di sana mereka mempunyai karakteristik. Karakteristik itu muncul karena masing-masing pembeli dan penjual mempunyai perilaku individual yang berbeda. Dengan karakteristik itu, akhirnya muncul seperti pasar monopoli, oligopoli, monopolistik, dan pasar persaingan sempurna. Para ahli ekonomi telah membahas struktur pasar tidak hanya dilihat dari tingkah laku pasar, tetapi lebih ke kekuatan perusahaan dalam mempengaruhi pasar. Terus tingkah laku perusahaan ini banyak ditentukan oleh struktur pasar yang dimana perusahaan itu berada. Jadi prinsipnya, struktur pasar ini mengelompokkan produsen atau perusahaan ke dalam beberapa bentuk pasar berdasarkan jenis pasar yang dihasilkan, banyaknya jumlah perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar masuk dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri pasar. Terus pada tingkat persaingan. Tingkat persaingan ini juga sama ditentukan dari karakteristik pasar itu sendiri. Pelaku pasar mempunyai strategi sendiri yang menjadikan lebih efisien daripada pasar yang lain. Jadi efisiensi, struktur harga, biaya, jumlah mutu produk jasa yang menjadi landasan persaingan, sehingga persaingan ini bersifat impersonal atau tidak bersifat pribadi. Jadi, bekerjanya persaingan yang efektif berdasarkan struktur pasar tertentu akan menentukan tingkat persaingan. Untuk selanjutnya tentang jenis-jenis struktur pasar yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah jenis struktur pasar. Dalam penggolongannya, pasar dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis utama berdasarkan strukturnya atau biasanya disebut dengan 4 jenis struktur pasar. Struktur pasar pada dasarnya mengacu pada sifat dan tingkat persaingan di pasar untuk barang dan jasa. Ada sejumlah faktor penentu struktur pasar untuk barang dan jasa, yaitu jumlah dan sifat penjual, jumlah dan sifat pembeli, sifat produk, kondisi atau kebebasan masuk dan keluar dari pasar, serta skala ekonominya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai definisi jenis-jenis pasar menurut strukturnya. Di antaranya yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar persaingan sempurna. Di mana kelompok 1 akan menjelaskan lebih detail mengenai pasar monopoli, dan ketiga jenis pasar lainnya akan dijelaskan lebih detail oleh kelompok selanjutnya. Baik, yang pertama adalah pasar monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar di mana perusahaan tunggal mengendalikan seluruh pasar. Dengan kata lain, hanya ada satu perusahaan yang menjual produk yang tidak memiliki substitusi dekat. Dalam skenario ini, perusahaan memiliki tingkat kekuatan pasar tertinggi karena konsumen tidak memiliki alternatif lain. Dengan kata lain, hanya ada satu perusahaan yang mendominasi seluruh pasar. Bentuk struktur pasar monopoli sering diatur oleh pemerintah agar perusahaan tidak menghasilkan output yang lebih rendah dan harga menjadi lebih tinggi. Contoh pasar monopoli ini seperti PT PLN dan PT KAI. Yang kedua adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan bentuk organisasi pasar di mana hanya ada sedikit penjual sebuah produk yang homogen atau terdiferensiasi. Pasar oligopoli ini menggambarkan suatu struktur pasar yang didominasi oleh hanya sejumlah kecil perusahaan yang menghasilkan kompetisi terbatas.
Namun hingga saat ini belum ada yang mendefinisikan dengan jelas tentang jumlah perusahaan yang mendominasi pasar ini secara tepat. Contoh pasar oligopoli dapat kita lihat pada pasar untuk perangkat konsol game. Pasar ini didominasi oleh 3 perusahaan kuat, yaitu Microsoft, Sony, dan Nintendo. Yang ketiga adalah pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik merupakan struktur pasar di mana sejumlah besar perusahaan bersaing satu sama lain. Dengan kata lain, terdapat banyak penjual produk yang terdiferensiasi dan perusahaan-perusahaan cukup mudah keluar dan masuk ke dalam industri dalam jangka panjang. Namun, tidak seperti dalam persaingan sempurna, perusahaan dalam persaingan monopolistik ini menjual produk yang serupa tetapi sedikit berbeda, sehingga konsumen dapat lebih memilih satu produk daripada produk yang lain. Persaingan monopolistik ini biasanya terjadi di sektor perdagangan eceran dan jasa seperti pada pompa bensin, toko bahan pangan, dan lain-lain. Yang keempat adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna menggambarkan struktur pasar di mana sejumlah besar perusahaan bersaing satu sama lain. Dengan kata lain, terdapat banyak pembeli dan penjual dan produk bersifat homogen. Dalam skenario ini, satu perusahaan tidak memiliki kekuatan pasar yang signifikan, sehingga industri secara keseluruhan menghasilkan tingkat output optimal karena tidak ada perusahaan yang dapat mempengaruhi harga pasar. Contoh pasar persaingan sempurna ini terdapat pada pasar hasil-hasil pertanian seperti beras, buah-buahan, dan sayur-mayur. Materi selanjutnya adalah tentang derajat persaingan struktur pasar, di mana di sini digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat persaingan dari perusahaan-perusahaan yang ada pada tiap struktur pasar. Derajat persaingan terbesar dimiliki oleh persaingan sempurna, di mana di sini terdapat lebih dari 50 pesaing yang mana tidak satu pun yang memiliki pangsa pasar yang berarti, yang artinya dikarenakan kondisi pasar yang terdapat banyak penjual sehingga mengakibatkan tingkat persaingan di pasar ini sangat besar. Yang kedua adalah monopolistik, di mana perusahaan itu tidak memiliki pangsa pasar lebih dari 10%. Yang ketiga adalah oligopoli longgar, di mana di sini penggabungan 4 perusahaan terkemuka yang memiliki 40% atau kurang dari pangsa pasar. Lalu ada oligopoli ketat, di mana penggabungan 4 perusahaan terkemuka yang memiliki pangsa pasar 60-100%. Lalu yang terakhir adalah monopoli murni, di mana di sini suatu perusahaan memiliki 100% dari pangsa pasar. Monopoli murni di sini memiliki derajat persaingan yang paling rendah atau kurang bersaing karena hanya terdapat satu perusahaan tunggal, sehingga tidak terjadi persaingan yang berarti. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang definisi monopoli. Definisi monopoli ialah situasi di mana penggadaan barang dagangan tertentu di pasar sekurang-kurangnya sepertiganya itu dikuasai oleh satu kelompok, atau dalam suatu pasar tersebut itu terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Nah, yang dimaksud satu penjual yang menguasai pasar di sini itu dalam suatu wilayah atau pasar tersebut itu tidak ada pesaing atau penjual lain yang menjual produk substitusi yang kiranya itu bisa menyaingi produk si penjual ini. Nah, akibatnya si penjual ini itu dapat mengendalikan dengan bebas harga terhadap produknya tersebut tanpa mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada di pasaran, seperti itu. Jadi intinya itu untuk meraih laba sebesar-besarnya, namun dari si konsumen ya memang banyak yang membeli karena di situ ya hanya itu yang menjual produk yang dibutuhkan si konsumen itu, seperti itu sih. Namun sebenarnya praktik monopoli ini di Indonesia juga sudah dilarang, juga yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 17, di mana berbunyi itu intinya pengusaha itu dilarang untuk melakukan praktik monopoli seperti itu. Namun sebenarnya praktik monopoli di Indonesia ini juga dibolehkan, namun untuk beberapa perusahaan yang memang sudah disetujui untuk menjalankan praktik monopoli, seperti contoh ada PLN, KAI, dan Pertamina, seperti itu. Karena perusahaan-perusahaan ini memang tidak ada pesaing gitu di Indonesia, seperti contoh Pertamina ya hanya Pertamina yang berjalan di produksi bahan bakar lah intinya. Kemudian di PLN ya
untuk di Indonesia kan emang pembangkit listriknya atau maksudnya itu kebutuhan listrik ya emang ditanggung jawab hanya oleh PLN ini, kemudian KAI ya kereta api di Indonesia ya hanya KAI Indonesia ini, tidak ada PT kereta api yang lain gitu loh. Seperti itu sih. Kemudian selanjutnya kelompok kami akan membahas tentang penentuan output dan harga jangka pendek pasar monopoli yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana perusahaan monopolis menentukan output dan harga untuk memaksimalkan laba atau meminimalkan kerugian dalam jangka pendek. Pasar monopoli merupakan penentu harga atau price taker. Hal ini dikarenakan dalam pasar monopoli tidak ada barang yang menjadi substitusi sempurna untuk barang yang dihasilkan, sehingga hanya terdapat satu perusahaan saja yang bersifat sebagai penentu harga atau price taker tadi. Maka, kurva permintaan atau demand perusahaan monopoli memiliki kemiringan negatif. Artinya, apabila perusahaan menaikkan harga, maka jumlah output yang diminta konsumen akan turun. Dan sebaliknya, apabila harga produk turun, maka jumlah output yang diminta konsumen akan naik. Perusahaan monopolis menggunakan prinsip optimisasi, yaitu perusahaan akan beroperasi pada titik keseimbangan, yaitu jika MR sama dengan MC. MR yang dimaksud adalah marginal revenue atau penerimaan marginal, sedangkan MC adalah marginal cost atau biaya marginal. Titik impas, rugi dan untung tergantung pada ATC atau average total cost atau biaya total rata-rata, di mana jika P sama dengan ATC, maka perusahaan akan mencapai tingkat harga dan output yang terbaik. Sedangkan jika P lebih besar dari ATC, maka perusahaan akan untung. Namun jika P kurang dari ATC, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Selanjutnya, bagaimana perusahaan monopolis menentukan output dan harga jangka panjang? Dalam jangka panjang, semua input dan biaya produksi bersifat variabel. Seseorang atau perusahaan monopolis dapat menentukan skala pabrik yang optimum atau optimum economies of scale untuk memproduksi di tingkat output yang terbaik. Tingkat output yang terbaik bagi perusahaan dapat diketahui jika P sama dengan LMC. LMC yaitu biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost. Sedangkan skala pabrik yang optimum adalah pada saat kurva SATC bersinggungan dengan kurva LAC pada tingkat output terbaiknya. Kurva SATC yaitu biaya rata-rata jangka pendek atau short run average cost. Sedangkan LAC yaitu biaya rata-rata jangka pendek atau long run average cost. Perusahaan monopolis dapat menikmati laba ekonomis dalam jangka yang panjang. Hal ini dikarenakan perusahaan monopolis dapat menghalangi atau menghambat munculnya perusahaan baru ke dalam industri. Oleh karena itu, perusahaan tidak perlu berproduksi pada titik terendah LAC atau biaya rata-rata jangka panjang. Oke, selanjutnya ada kondisi kurva pasar monopoli. Yang pertama ada pada saat keadaan laba, lalu yang kedua ada pada saat keadaan rugi. Pada kurva pasar monopoli, nilai MR ini setengah dari nilai AR. Jadi seumpama nilai AR-nya itu 1.800, maka nilai MR-nya sebesar 800. Setelah menentukan garis MR, maka selanjutnya dapat menentukan garis MC. Perusahaan yang normal akan berproduksi pada saat MR sama dengan MC. Garis MC dan MR yang berpotongan ini akan menimbulkan titik warna hitam seperti pada gambar. Titik itu merupakan nilai MC sama dengan MR. Titik pertemuan MC dan MR dapat digunakan untuk menentukan berapa harga dan jumlah produk yang akan diproduksi. Untuk menentukan harganya bisa ditarik titik ke atas dari titik MC sama dengan MR tersebut sehingga bertemu garis AR yang akan disimbolkan dengan P star atau P bintang. Lalu untuk menentukan berapa jumlah yang harus diproduksi itu bisa ditarik garis ke bawah
yang akan disimbolkan dengan Ki star atau Ki bintang. Nah, setelah diketahui titik P star, Q star, MR, AR, serta pun MC, maka kurva bisa dibedakan di mana pada saat keadaan laba maupun pada saat keadaan rugi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, titik impas, rugi, dan untung tergantung pada TC, di mana jika P sama dengan TC, maka tingkat harga dan output terbaik. Jika P lebih besar daripada TC, maka menunjukkan keuntungan. Jika P lebih kecil daripada TC, maka akan menunjukkan kerugian. Nah, selanjutnya bisa dilihat pada keadaan laba. Itu terdapat garis AC yang diberi warna biru itu berada di bawah P star atau P bintang, yang artinya P lebih besar daripada AC. Maka wilayah persegi warna merah itu merupakan daerah laba dari pasar monopoli. Lalu pada saat keadaan rugi, itu garis AC yang berwarna biru itu berada di atas P star atau P bintang, yang artinya P star lebih kecil daripada AC. Maka daerah persegi yang berwarna merah itu merupakan daerah pada saat pasar monopoli rugi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aji. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai keseimbangan jangka panjang pada pasar monopoli. Dalam jangka panjang, semua input dan biaya produksi adalah variabel. Tingkat output terbaik adalah ketika MR sama dengan LMC. Pada kurva tersebut ditunjukkan oleh titik E aksen. Apabila kita tarik garis lurus, maka akan ketemu output terbaik adalah sebesar 700 unit. Dan jika kita tarik lurus hingga menyentuh garis diamond, di mana diketahui pada output 700 unit harganya adalah Rp9. Operasi skala pabrik yang optimum terjadi saat SATC sama dengan LAC, ditunjukkan oleh titik F aksen, di mana diketahui apabila kita tarik garis lurus ke bawah dan ke samping, perusahaan dengan berproduksi 700 unit akan berproduksi dengan biaya minimum, yakni sebesar Rp5. Pada jangka panjang, perusahaan dapat menikmati laba ekonomis karena dapat menghalangi masuknya pemain baru ke industri. Karenanya, perusahaan tidak perlu berproduksi pada titik terendah LAC. Pada kurva tersebut dapat diketahui berapa besarnya laba yang diterima oleh perusahaan, di mana laba diperoleh dari total revenue dikurangi total cost. Total revenue didapatkan dari P dikali H, sedangkan total cost didapat dari ATC dikali H. P dikali H sama dengan Rp9 dikali 700 unit, maka akan menghasilkan Rp6.300. Untuk total cost-nya, Rp5 dikali 700 unit akan menghasilkan Rp3.500. TR min TC akan menghasilkan Rp2.800. Maka perusahaan pada kurva tersebut menghasilkan laba sebesar Rp2.800. Selanjutnya ada biaya sosial monopoli. Praktek monopoli akan menimbulkan kerugian masyarakat atau bisa disebut dengan biaya sosial. Beberapa kerugian yang dialami masyarakat antara lain: pertama, hilang atau berkurangnya kesejahteraan konsumen atau dead weight loss. Ini terjadi karena pada saat keseimbangan, monopoli menjual produk lebih sedikit daripada jika bersaing sempurna. Pada diagram ini menunjukkan dalam pasar monopoli, keseimbangan perusahaan tercapai pada titik A. Perusahaan hanya memproduksi sejumlah QM dengan harga PM. Padahal jika perusahaan bergerak dalam pasar persaingan sempurna, keseimbangan perusahaan tercapai di titik B. Artinya jumlah outputnya yaitu QK yang lebih banyak dari QM serta harga jualnya PK yang lebih murah dari PM. Sikap yang diambil perusahaan ini menyebabkan konsumen kehilangan kesejahteraan sebesar luas ACB. Sebab bila perusahaan bergerak dalam persaingan sempurna, surplus konsumen besarnya seluas PKEB.
Tetapi karena monopoli, surplus konsumen tinggal sebesar luas PMEA. Sisanya yaitu PKPMAC itu dieksploitasi menjadi tambahan laba perusahaan. Keputusan perusahaan ini juga menyebabkan perusahaan kehilangan surplus produsen sebesar luas FJB, sehingga total kesejahteraan yang hilang atau bisa disimpulkan dengan total net loss sebesar luas CAB ditambah FJB yang menghasilkan luas G3 FAB. Namun, kehilangan surplus produsen ini lebih kecil daripada tambahan laba perusahaan. Jadi tambahan laba perusahaan kan PKPMAC, tapi surplus produsennya luas FAB. Sikap eksploitasi surplus konsumen yang menyebabkan daya monopoli ini disebut sikap eksploitasi keuntungan atau ransi. Selanjutnya yaitu memburuknya kondisi nasional. Ini terjadi karena monopoli akan memproduksi cenderung lebih sedikit daripada persaingan sempurna, sehingga berpotensi menimbulkan pengangguran. Jadi, jika di setiap industri terjadi dalam monopoli, maka secara makro jumlah output akan lebih sedikit daripada kemampuan sebenarnya. Volume produksi dalam perusahaan monopoli memang lebih sedikit dari volume output yang optimum, yaitu yang dihasilkan pada AC yang minimum. Monopoli selalu berproduksi pada tingkat output di mana AC-nya tidak minimum. Artinya keseimbangan makro terjadi di bawah keseimbangan ekonomi, karena tidak seluruh faktor produksi terpakai sesuai dengan kapasitas produksi, sehingga menimbulkan pengangguran tenaga kerja maupun faktor-faktor produksi yang lain. Selanjutnya, keadaan ini akan melemahkan daya beli dan menciutkan pasar, yang memaksa perusahaan memproduksi lebih sedikit lagi. Begitu seterusnya, sehingga perekonomian secara makro dapat mengalami keadaan stagflasi. Stagflasi itu gabungan antara stagnansi dan inflasi, di mana pertumbuhan ekonomi berhenti, pengangguran tinggi, dan tingkat inflasi juga tinggi. Yang terakhir yaitu memburuknya kondisi perekonomian internasional. Ini terjadi jika monopoli sendiri terjadi karena mendapat keistimewaan dari pemerintah padahal struktur biayanya tinggi. Ini menimbulkan perusahaan asing yang lebih efisien tidak bisa masuk ke dalam pasar nasional karena terbentur peraturan. Baik, selanjutnya saya Azmi Musonifa akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Yang dimaksud adalah hanya ada satu perusahaan saja dalam industri tersebut, tidak ada yang lain. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti atau barang yang mirip. Maksudnya adalah barang yang dihasilkan tidak ada penggantinya. Bahkan barang yang dihasilkan bukan dari pasar monopoli tidak ada yang mirip. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Maksudnya, tidak terdapat kemungkinan adalah karena ada legalitas yang berlaku seperti dibatasnya undang-undang, lalu adanya teknologi yang digunakan sangat canggih sehingga sulit untuk dicontoh, dan modal yang diperlukan sangat besar, sehingga hal ini menjadi sebab utama yang menimbulkan perusahaan mempunyai kekuasaan monopoli. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Dengan mengadakan pengendalian produksi dan jumlah barang yang ditawarkan, maka perusahaan monopoli dapat menentukan harga yang dikehendaki. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Maksudnya adalah, karena perusahaan monopoli hanya satu-satunya bergerak di industri tersebut, maka iklan yang digunakan bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, namun bertujuan untuk menjaga hubungan baik terhadap masyarakat atau konsumen. Setelah membahas mengenai ciri-ciri pasar monopoli, sekarang kami akan membahas tentang penyebab terjadinya monopoli. Jadi, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya monopoli. Di antaranya, yang pertama adanya penguasa bahan mentah. Satu jenis produk tertentu mungkin hanya dapat dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi tertentu, misalnya PLN. Karena listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat secara luas, maka penguasaan atau pengelolanya ditangani oleh pemerintah seperti yang tercantum dalam undang-undang. Contoh lain,
Satu perusahaan yang memiliki tanah atau hutan yang menghasilkan jenis kayu tertentu, misalnya kayu ukir, maka perusahaan tersebut mempunyai kedudukan monopoli untuk produksi kayu ukir. Yang kedua, adanya keunggulan teknologi. Satu produsen yang memiliki teknik atau keunggulan teknologi jauh di atas calon pesaingnya untuk satu periode tertentu dapat mempunyai kedudukan monopoli. Misalnya, penguasaan teknik foto. Dulu hanya ada pada Kodak, sehingga sampai sekarang orang sering menyebut Tustel dengan sebutan Kodak. Jadi selama teknik produksi tidak ada yang meniru, maka pasar barang-barang tersebut akan dikuasai oleh si monopolis. Yang ketiga, adanya hak paten untuk produk tertentu. Untuk mendapatkan hak paten ini biasanya harus didahului oleh adanya suatu penemuan. Satu produsen menemukan cara-cara produksi baru atau menghasilkan produk jenis baru kemudian dimintakan hak paten pada pemerintah. Dalam hal ini, produsen mendapatkan monopoli untuk menghasilkan barang tersebut. Misalnya, Graham Bell untuk pesawat telepon dan Thomas Edison untuk bola lampu pijar. Hak paten ini diberikan oleh Departemen Kehakiman dan mempunyai masa berlaku tertentu. Selama jangka waktu tersebut, maka tidak ada orang lain yang dapat memproduksi barang yang sama. Karena jika memproduksi, maka akan dituntut ke pengadilan. Selanjutnya, adanya lisensi. Lisensi ini terjadi karena diperoleh secara institusional atau kelembagaan. Misalnya, monopoli yang dipegang oleh PT Astra International, yaitu monopoli untuk perakitan dan penjualan mobil baru merek Toyota. Yang terakhir, adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah, yaitu tidak perlu adanya hak paten atau lisensi. Misalnya, karena faktor luas pasar yang terlalu besar sehingga tidak memungkinkan untuk dilayani oleh lebih dari satu penjual. Masuknya perusahaan baru biasanya tidak akan menguntungkan, sebab perusahaan lama yang memegang monopoli sudah mempunyai pengalaman yang lebih luas dan mempunyai kekayaan non-material atau goodwill dari masyarakat. Oleh sebab itu, pendatang baru akan dapat bertahan jika mempunyai teknologi yang lebih efisien. Baik, setelah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya tentang penyebab terjadinya monopoli, berikut akan saya lanjutkan mengenai produksi, harga, dan penjualan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya tentang monopoli, yaitu hanya terdapat satu pasar atau satu perusahaan saja. Maka permintaan dalam industri itu juga dapat dikatakan sebagai permintaan dalam pasar. Sifat umum permintaan barang, yaitu makin sedikit jumlah satu barang, maka makin tinggi harga barang. Begitu pula sebaliknya, jika makin banyak jumlah satu barang, maka harga tersebut akan turun. Itu sudah menjadi sifat dan hukum permintaan, yang akan menyebabkan kurva permintaan atas suatu barang itu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, tentu permintaan yang ada dalam pasar monopoli itu berbeda dengan kondisi yang terjadi pada pasar persaingan sempurna. Maka akibatnya itu monopoli harga tersebut selalu lebih tinggi dan hasil penjualannya itu marginal. Nah, apabila harga semakin menurun pada waktu jumlah produksi semakin meningkat, maka yang akan terjadi di sini yang pertama, hasil penjualan total akan mengalami pertambahan. Tetapi pertambahan itu semakin berkurang apabila produksi bertambah banyak. Nah, setelah mencapai tingkat produksi tertentu, pertambahan tersebut akan negatif. Yang kedua yang bakal terjadi yaitu pada umumnya hasil penjualan marginal nilainya lebih rendah daripada harga. Pemaksimuman keuntungan dalam monopoli dapat dihitung dengan formula keuntungan sama dengan hasil penjualan marginal. Nah, tentu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam pemaksimuman keuntungan dalam monopoli ini dengan menggunakan pendekatan biaya dan hasil penjualan total, yakni sebagai berikut. Yang pertama, jika perusahaan tidak beroperasi, berarti jumlah produksi sama dengan 0. Yang kedua, biaya marginal akan semakin rendah apabila produksi ditambah. Yang ketiga, biaya total akan semakin meningkat pada setiap penambahan 1 unit produksi. Baik,
itu sekiranya yang dapat saya sampaikan. Berikut akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya mengenai kekurangan dan kelebihan dalam pasar monopoli. Di sini saya Aulia Margeta akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan pasar monopoli. Nah, sebenarnya banyak para ahli yang mengemukakan mengenai kelebihan dan kelemahan pasar monopoli. Nah, di sini saya menggabungkan dari beberapa pendapat para ahli. Nah, kita akan membahas mengenai kelebihan pasar monopoli. Yang pertama yaitu perusahaan monopoli dapat menikmati laba ekonomis dalam jangka panjang. Nah, di sini dikarenakan perusahaan monopoli dapat menghalangi masuknya pemain atau pesaing. Nah, perusahaan baru ke industri tersebut. Nah, di situ karena mereka adalah sebagai perusahaan atau produsen tunggal gitu. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk atau research and development. Nah, research and development sendiri memerlukan investasi yang cukup besar sehingga karena melibatkan konsumen sebagai pemakai. Nah, research and development ini hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar biasanya, karena tujuannya tetap mempertahankan posisi dominannya di pasar. Jadi karena perusahaan monopoli rata-rata mereka adalah perusahaan yang besar, karena memang ya keuntungan yang mereka peroleh juga besar. Rata-rata mereka adalah perusahaan besar. Contohnya kayak Pertamina, KAI, mereka adalah perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan monopoli negara yang cukup besar sehingga mampu untuk melakukan research and development. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan daya saing bila monopoli diperoleh karena kemampuan efisiensi. Nah, ini karena mereka dengan meningkatkan produktivitasnya dengan cara produksi secara massal. Selain itu, mereka juga tidak ada promosi. Jadi biaya-biaya produksi itu bisa ditekan. Gitu. Kemudian nomor 4, mudah mengontrol kepentingan orang banyak bila monopoli dilakukan oleh negara. Nah, pemerintah memberikan hak eksklusif kepada perusahaan monopoli atau perusahaan tunggal untuk memproduksi dan menjual barang tertentu. Nah, inilah yang dikatakan regulate monopoli. Nah, monopoli sendiri yang dilakukan oleh negara biasanya bertujuan untuk melindungi aset-aset berharga yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan kepentingan umum. Jadi di situ perusahaan monopoli diberikan hak untuk mengontrol kepentingan orang banyak atau kepentingan umum. Kemudian kelebihan yang terakhir adalah dapat meningkatkan inovasi atau penemuan baru bila monopoli terbentuk karena pemberian hak cipta dan hak paten. Nah, di sini karena adanya hak cipta dan hak paten, orang akan cenderung berlomba-lomba. Selain itu, memotivasi pengguna dan inovator baru dari jenis teknologi maupun informasi. Nah, ini tujuannya untuk menekan biaya per unit sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Jadi banyak perusahaan yang mulai mengembangkan teknologi baru tujuannya untuk menekan biaya per unit mereka sehingga keuntungan dapat ditingkatkan. Selanjutnya yaitu kelemahan dari pasar monopoli. Yang pertama, perusahaan lain sulit memasuki pasar. Nah, di sini karena perusahaan monopoli cenderung adalah perusahaan tunggal. Nah, di situ sulit untuk para pesaing masuk ke dalam industri tersebut. Kemudian di situ adanya hak paten dan hak cipta. Nah, ini menyebabkan perusahaan lain sulit untuk masuk atau memproduksi produk yang sama. Kemudian mereka juga sepenuhnya menguasai bahan baku. Nah, bahan baku apalagi untuk barang-barang seperti yang dilindungi negara, misalnya kayak emas, batu bara. Di situ mereka diberikan hak sepenuhnya untuk mengelola bahan baku tersebut. Kemudian yang kedua, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, di sini karena adanya diskriminasi harga. Jadi diskriminasi harga adalah penetapan harga untuk produk yang sama, penetapan harga yang berbeda untuk produk yang sama karena suatu faktor wilayah atau waktu. Jadi misalnya kayak BBM di Jawa dengan di Papua mereka dia itu berbeda. Harganya berbeda sehingga di sini akan menimbulkan distribusi
distribusi pendapatan yang berbeda di tiap wilayah gitu. Kemudian jumlah produk tergantung monopolis. Nah, jumlah produksi ditentukan oleh monopolis sesuai dengan keuntungan yang mereka inginkan. Nah, jika jumlah produk cenderung sedikit, maka perusahaan akan menaikkan harga. Nah, hal ini menyebabkan konsumen menunda pembelian atau membeli di black market. Yang terakhir adalah timbulnya eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi dan pembeli atau konsumen. Nah, karena pemerintah memberikan hak eksklusif kepada sebuah perusahaan tunggal untuk memproduksi dan mengeksploitasi bahan baku ataupun yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, di situ mereka bisa sesuai dengan keinginan mereka gitu untuk mengeksploitasi faktor-faktor produksi tersebut karena ada hak eksekutif di situ. Nah, kemudian mereka dapat secara sebagai price maker yaitu penentu harga. Nah, di sini pasti akan memberikan harga yang kompetitif kepada konsumen atau pembeli. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Dan Terima kasih. 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 Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.